Maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3. Putusan nomor 135 garing PHP.Bub/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Objek yang dimohonkan oleh pemohon salah satunya adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 342 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2020 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. Pokok permohonan menimbang bahwa pemohon mendalilkan tahap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 telah dilaksanakan hingga tahap penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 2 yaitu Orien Patriot Riwukore dan Tobias Uli telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Namun pada 1 Februari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ketika menjawab surat dari Bawaslu Kabupaten Saburai Jua menyatakan bahwa Orien Patriot Riwukore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon lebih lanjut mendalilkan Orien Patriot Riwukore sebagai calon bupati dan pasangan calon nomor urut 2 telah melakukan pelanggaran pemilihan karena telah mendaftarkan diri dan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua padahal dirinya adalah warga negara Amerika Serikat. Begitu juga termohon dalam kurung KPU Kabupaten Saburai Jua. Menurut pemohon telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 serta ayat 2 huruf B dan M UU 10 2016. Dengan demikian menurut pemohon 4 dokumen hukum berupa keputusan berikut harus dinyatakan batal demi hukum, yaitu keputusan Komisi Menimbang bahwa berkaitan dengan kemunculan isu kewarganegaraan asing dari calon bupati bernama Orien Patriot Riwukore, Mahkamah telah mempelajari secara seksama keterangan dan alat bukti dari para pihak dalam persidangan serta keterangan berbagai instansi terkait. Dari berbagai keterangan dan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum menimbang bahwa terkait dengan status kewarganegaraan Orien Patriot Riwukore itu sendiri, Mahkamah telah mendengarkan keterangan berbagai instansi terkait, terutama Kementerian Luar Negeri CQ Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Kementerian Dalam Negeri CQ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia CQ Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan keterangan instansi tersebut dalam persidangan dan dokumen yang disampaikan kepada Mahkamah, serta keterangan pihak terkait dan dokumen yang diserahkan sebagai alat bukti, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan, Orien Patriot Riwukore mempunyai 2 paspor, yaitu paspor Republik Indonesia nomor X yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 dan paspor Amerika Serikat dengan nomor 5 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027. Bahkan sebelumnya Orien Patriot Riwukore juga memegang paspor Amerika dengan nomor yang berlaku 11 Agustus 2007 sampai dengan 10 Agustus 2017. Menurut Mahkamah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum internasional, paspor merupakan dokumen bukti kewarganegaraan seseorang. Artinya, kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari paspor yang dimiliki atau dikuasainya. Dalam kasus Akuo, secara kronologis dapat dirunut bahwa
mulanya Orient Patriot Riwu Kore berstatus warga negara Indonesia. Kepemilikan Green Card yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat habis masa berlaku 2011 menjadi salah satu bukti bahwa status Orient Patriot Riwu Kore bagi pemerintah Amerika Serikat adalah warga negara asing. Kemudian pada tahun 2007, yang bersangkutan memperoleh paspor Amerika Serikat berlaku 2007 sampai 2017. Hal mana menunjukkan pemerintah Amerika Serikat mengakui Orient Patriot Riwu Kore sebagai warga negara Amerika Serikat. Adapun motivasi Orient Patriot Riwu Kore dalam memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan aku. Terkait dengan status kewarganegaraan demikian, pasal 23 huruf A, huruf B, dan huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan A. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, B. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. H. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Kepemilikan paspor Amerika Serikat demikian, maupun paspor negara asing lainnya, jika merujuk pada pasal 23 huruf H, juntis huruf A dan huruf B Undang-Undang 12 2006, membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan, yaitu Orient Patriot Riwu Kore, seharusnya secara serta-merta kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih pada tahun 2017, diterbitkan paspor Amerika atas nama Orient Patriot Riwu Kore berlaku 2017 sampai 2027 sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya. Terbitnya paspor tersebut menurut Mahkamah meneguhkan status yang bersangkutan sebagai warga negara Amerika Serikat. Bahwa setelah terbitnya paspor Amerika Serikat, kemudian pada tahun 2019 Orient Patriot Riwu Kore memperoleh paspor Republik Indonesia yang berlaku tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya dalam persidangan telah terungkap fakta dalam upaya memperoleh paspor Republik Indonesia kepada petugas Konsulat Jenderal Indonesia atau KJRI di Los Angeles, Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah menerangkan atau tidak mengakui sebagai pemegang paspor Amerika Serikat. Informasi yang tidak lengkap demikian lantas menjadi dasar KJRI Los Angeles menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP atas nama Orient Patriot Riwu Kore dengan status sebagai warga negara Indonesia sebagai dokumen pengganti paspor bagi yang bersangkutan ketika memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan mengurus paspor Republik Indonesia. Vide keterangan KJRI di Los Angeles, Amerika Serikat. Orient Patriot Riwu Kore masuk ke Indonesia dan menggunakan SPLP tersebut, yang kemudian SPLP tersebut dijadikan dasar pengajuan pembuatan paspor Republik Indonesia yang baru di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Bahkan dalam persidangan terungkap bahwa Orient Patriot Riwu Kore menggunakan alasan yang berbeda ketika mengajukan permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi Jakarta Selatan dengan alasan ketika mengajukan penerbitan SPLP di KJRI Los Angeles. Adapun perbedaannya, di KJRI Los Angeles, Orient Patriot Riwu Kore menyampaikan bahwa Green Card sudah habis masa berlakunya pada tahun 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan. Sedangkan di kantor imigrasi Jakarta Selatan, Orient Patriot Riwu Kore menyampaikan paspor Republik Indonesia yang dia miliki telah hilang. Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya, termasuk tidak mengakui statusnya tersebut ketika mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Sabure Jua dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabure Jua tahun 2020. Demikian halnya ketika yang bersangkutan pada tanggal 5 Agustus 2020 mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat. Vide bukti P10.
Hal demikian tidak secara terus terang disampaikan kepada termohon. Namun terlepas dari upaya untuk melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat, secara faktual, Orien Patriot Ruwokore adalah pemilik dua paspor, yaitu paspor Amerika Serikat dan paspor Republik Indonesia. Termasuk berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan bahwa di samping mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat, Orien Patriot Ruwokore adalah juga warga negara Indonesia. Meskipun berdasarkan Undang-Undang 12 2006, begitu seorang warga negara Indonesia memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, maka yang bersangkutan menjadi kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, serta memperhatikan keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menganut azas kewarganegaraan tunggal, Mahkamah berpendapat status Orien Patriot Ruwokore sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah warga negara Amerika Serikat. Status demikian juga dipertegas dengan jawaban email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Bawaslu Kabupaten Saburai Jua dan nota diplomatik atau diplomatic note nomor 00709 bertanggal 10 Februari 2021 yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyatakan the embassy can confirm to Ministry and the Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia that Mr. Ruwokore is an American citizen. Dokumen tersebut menjadi bukti yang disampaikan dalam persidangan. Ditambah lagi, Orien Patriot Ruwokore dalam persidangan telah mengakui memiliki paspor Amerika Serikat yang masih berlaku hingga tahun 2027. Yang menurutnya paspor tersebut hilang, namun yang bersangkutan masih menyerahkan fotokopi paspor tersebut kepada Mahkamah. Vide bukti PT 18. Selain fakta tersebut, secara faktual, Orien Patriot Ruwokore adalah pemegang paspor Indonesia dan KTPL, vide bukti PT 07 dan bukti PT 01. Dalam kaitannya dengan status sebagaimana diuraikan di atas, syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Disebabkan Indonesia menganut sistem atau stelsel kewarganegaraan tunggal, pada diri warga negara Indonesia tidak dibenarkan melekat status kewarganegaraan lain. Dengan demikian, karena Orien Patriot Ruwokore memiliki paspor Amerika Serikat yang dalam batas penalaran yang wajar, yang bersangkutan masih melekat status sebagai warga negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 2016 untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas atau keabsahan Orien Patriot Ruwokore dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai bupati diatur antara lain dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan sebagai berikut. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Ketentuan demikian mengandung arti bahwa pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kasus akuo sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 haruslah berstatus warga negara Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang 10 2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi atau kewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai warga negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati
dari pasangan calon nomor urut 2, maka status Orien P. Riwukore sebagai calon bupati dari pasangan calon nomor urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum. Dalam kaitan dengan batalnya status calon bupati demikian, Mahkamah memahami desain kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati, begitu pula pemilihan gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota, adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon. Pasangan calon terdiri dari dua orang yang diantara mereka adalah bersepakat untuk salah satu menjadi calon bupati, gubernur, dan wali kota, sementara yang satu yang lain menjadi wakilnya. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memenangkan pilihan rakyat. Konsekuensi dari kontestasi atau pemilihan yang pesertanya adalah pasangan calon, maka perolehan suara merupakan hasil perolehan suara yang tidak dapat dipisah atau dipilah sendiri-sendiri. Begitu pula kemenangan atau kekalahan, serta berbagai peristiwa hukum lainnya, selama berkaitan erat dengan proses pemilihan, maka subjek dari berbagai peristiwa hukum demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan. Pada titik inilah, pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang dari pasangan calon tertentu, in casu pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orien Patriot Riwukore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon bupati. Dalam kaitan dengan itu, sekalipun wakil bupati memenuhi syarat, namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Saburai Jua, nomor 152 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan bupati dan wakil Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Batalnya pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara yang menunjukkan dukungan pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 tersebar kepada ketiga pasangan calon. Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih memimpin Kabupaten Saburai Jua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, Nikodemus Enrihi Heke MSI, dan Yohanes Ulikele, dan pasangan calon nomor urut 3, Insinyur Taken Rajapono MSI, dan Herman Hegi Rajahaba MSI. Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikan dalil pokok permohonan, maka terhadap pemberlakuan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara ulang,
Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua. Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari kerja sejak diucapkan putusan mahkamah ini. Yang selanjutnya, hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh termohon tanpa harus melaporkan pada mahkamah dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku dengan menyimpangi syarat formil pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016. 5. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 6. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum. 7. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 343-1-KP-KP-12-12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. 3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Orien Patriot Riwu Kore dan Tobias Uli dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor _9/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 23 Desember 2020 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai pasangan calon nomor urut 2 Orien Patriot Riwu Kore dan Tobias Uli. 5. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 25 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2020. 6. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 dengan diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke MSI dan Yohanis Uli Kale dan pasangan calon nomor urut 3 Insinyur Taken Raja Pono MSI dan Herman Hegi Raja Haba MSI. 7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa
harus melaporkan kepada mahkamah. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Saburai Jua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua sesuai dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.